Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bintang Firmansyah dengan NPM C1 C023-026. Pada video ini akan menjelaskan mengenai akuntansi piutang. Nah, apa itu piutang? Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain, atau lebih sederhananya, piutang adalah hak untuk menagih. Dari hak untuk menagih ini, kita sebagai pemilik piutang akan mendapatkan uang atau barang ataupun jasa. Dari siapa kita memperoleh uang, barang ataupun jasa tadi? Itu dari pihak yang berhutang pada kita. Contoh kasus piutang itu seperti pada perusahaan jasa fotokopi, kita telah memberikan jasa fotokopian, namun jasa tersebut belum dibayar oleh pelanggan. Maka kita sebagai pemberi jasa fotokopi mendapatkan piutang ataupun hak untuk menagih bayaran atas jasa fotokopi tadi. Selanjutnya, misal untuk perusahaan dagang, kita sudah menyerahkan barang dagang kepada pembeli, tapi pembeli belum melakukan pembayaran. Maka kita mempunyai piutang kepada pembeli. Nah, lalu untuk bank, kapan ia mengakui adanya piutang? Itu ketika ia memberikan kredit kepada debitur. Nah, kewajiban debitur di sini adalah membayar sesuai dengan angsuran yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditur. Nah, selama ia belum melunasi angsuran tersebut, maka bank akan tetap memiliki piutang terhadap debitur. Biasanya dalam catatan bank, akun piutang ini disebut sebagai pinjaman yang diberikan. Nah, piutang atau pinjaman yang diberikan ini termasuk kepada akun kelompok aset. Piutang bisa termasuk ke aset lancar ataupun juga aset tidak lancar. Contoh piutang dari aset lancar itu piutang usaha, seperti contoh tadi, misal kita memberikan jasa lalu belum dibayar, ini contoh piutang sebagai aset lancar. Karena biasanya seperti ini dalam jangka waktu satu minggu atau 1 bulan itu sudah dibayar. Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik dari aset lancar, yakni memberikan manfaat dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, jika ditanya kapan piutang itu memberikan manfaat, maka jawabannya ialah saat piutang itu tertagih. Selama piutang itu belum kita terima atau belum tertagih, maka piutang itu belum memberikan manfaat. Nah, kemudian untuk contoh piutang yang termasuk dalam aset lancar, yakni piutang wesel jangka panjang. Untuk contoh kasusnya, seperti kita meminjamkan uang pada seseorang, lalu ia membuat janji tertulis kepada kita bahwa ia akan membayar 3 tahun lagi misalnya. Nah, itulah contoh piutang jangka panjang yang termasuk dalam aset lancar. Jadi kesimpulannya, untuk membedakan piutang yang masuk ke jenis piutang aset lancar ataupun piutang aset tak lancar, maka acuannya adalah kapan piutang tersebut memberikan manfaat. Kalau kurang dari 1 tahun, maka piutang terus masuk ke dalam jenis aset lancar. Tapi kalau piutang baru memberikan manfaat setelah lebih dari 1 tahun, maka piutang tersebut masuk ke jenis aset tak lancar. Piutang juga merupakan bagian aset keuangan, yang berarti piutang didasari dengan kontrak, contohnya pada perusahaan dagang. Nah, terdapat faktur yang diberikan kepada pembeli atas pengakuan bahwa pembeli telah menerima barang dagang dari perusahaan tersebut. Maka disinilah kontrak tersebut terjalin dan perusahaan dapat mengakui adanya piutang. Dapat pula piutang lain-lain yang dimana piutang ini tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan. Misal piutang kepada karyawan, kita sebagai pimpinan itu memberikan pinjaman kepada karyawan. Nah, ini termasuk jenis piutang lain-lain. Demikian penjelasan saya mengenai akuntansi piutang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.